使大人放心。所愿，我自因为里面有一件翅膀。那断天刀非取不可吗？规矩你懂，别再来浪费我的时间。两位留步。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua yang begitu pelit, yang tak lain adalah Peerless Battle Spirit ya, tepatnya untuklah episode 155. Untuk di episode sebelumnya, Kinan benar-benar terpukul melihat beberapa murid yang begitu sangatlah setia kepada Istana Surgawi Selatan, tetapi kenyataannya mereka hanya dijadikan sebagai alat, dan jika tidak lagi digunakan, mereka akanlah dijadikan sebagai patung. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tuanmu memberitahu kepada mereka kalau ada orang yang inginlah menggantikan Tuan Gerbang Istana Selatan, dan dia mengaku ya dirinya sangatlah sanggup, bahkan inginlah menghancurkan segala musuh yang berada di depannya, yang tak lain adalah Kinan. Terlebih untuk saat ini, dia sedanglah mencari salah satu harta yang begitu sangatlah berharga untuklah dirinya, yang tak lain adalah tangan dewa. Dan tuanmu telah mengetahui itu semua. Jadi ya, dia meminta kepada mereka berempat, begitu menemukan jejak dari Kinan, langsung saja habisi. Untuk ketua Gunung Tau meminta tidak perlu khawatir, karena ya untuk Kinan sudah lama bermusuhan dengannya. Jadi ya, jika langsung bertemu dengannya, sudah pasti dia akanlah menghabisinya. Mendengar itu, tuanmu senang, dan dia menyerahkan semua tugas ini kepada mereka, serta meminta janganlah membuat kesalahan. Jika adanya kesalahan, sangatlah sulit untuk menjelaskannya kepada tuan mereka guys, yang tak lain adalah Tuan Istana Surgawi Selatan. Setelah tuanmu pergi dari sana, ketua Gunung Tau meminta tidak perlu terburu-buru. Daripada menjaga gua harta karun, lebih baik biarkanlah Kinan untuk mewujudkan keinginannya terlebih dahulu, sebab dia mempunyai rencananya sendiri. Mereka bertiga yang mendengarnya hanya bisa celingak-celinguk aja, sebab tidaklah tahu apa yang sedanglah direncanakan. Lalu kita kembali kepada Kinan dan senior Yang. Di sana dia bertanya, sebelumnya Kinan mengatakan kalau dia merasakan di tempat ini ada gua yang memiliki harta karun begitu banyak. Sebab dirinya yang telah berada di sini selama 2 tahun terakhir belum sama sekali melihatnya. Bahkan untuk merasakannya saja sama sekali belum pernah. Tetapi ya, Kinan meyakinkan kalau dia merasakan adanya gua harta karun. Lantas, senior Yang memungkinkan kalau tempat tersebut adalah tempat terlarang Sekte Zhongmen yang disebut sebagai Gua Harta Karun Wen Tao. Jika tebakannya benar ya, bisa dikatakan perjalanan dari Kinan akanlah semakin berbahaya. Karena untuk gua tersebut terdapat di Sekte Zhongmen. Sekte Zhongmen ini didirikan untuklah melindungi gua harta karun. Sudah pasti ya, banyak sekali penjagaan yang sangat ketat. Dan Kinan bertanya, apakah orang-orang di Dosan tidak bisalah mengambil harta karun tersebut? Senior Yang mengiyakannya. Karena untuk mendekati gua harta karun saja, itu sangatlah mustahil. Mereka yang melihatnya langsunglah diusir. Terlebih untuk harta karun di sana memiliki jiwanya sendiri. Jadi, seminimal-minimalnya untuk bisa memasuki gua harta karun, setidaknya haruslah berada di ranah Wuseng. Jika tidak, tubuhnya pasti akanlah berada di tempat yang berbeda. Ya, sebut saja meninggal dunia. Namun, rumor beredar kalau harta karun yang dicari oleh kini sudahlah mulai melemah. Yang tak lain adalah tangan jiwa dewa perangnya guys. Untuk Kinan sendiri ya, dia merasa ragu karena dia tidak tahu apakah dirinya ini bisa mendapatkan atau sama sekali tidak. Namun, dia sangatlah yakin seyakinnya di depannya kali ini
pasti adalah tangan kanan dewa perang. 这至宝有灵，武圣境 Sementara itu ya, untuk di Pavilion Wuyuan, beberapa petinggi di sana langsunglah membahas. Jika diperhitungkan dengan waktunya, Qinan seharusnya sudah berhasil untuklah menyelinap ke Gunung Wentao. Dan salah satu dari mereka mempertanyakan kepada kepala Pavilion Wuyuan, apakah untuk pedang pemutus langit haruslah digunakan dalam membantu Qinan. Sebelum dia memberikan keputusan, sang ketua sedikitlah menceritakan, dulu seorang ahli rela melepaskan kesempatan saksinya. Sebagai palu, akanlah menggunakan darah sebagai tunggu. Untuk mewujudkan keinginan tangan kanan dewa perang dan menjadikannya sebuah senjata yang ajaib, maka perlu adanya pengorbanan. Ya, ini seperti kayak kata-kata ritual gitulah. Dan untuk sang nenek menambahkan, senjata ajaib ini bisa untuklah mengubah dunia ini. Dan kebetulan sekali, kalau harta ini telah bersembunyi di Gunung Wentao yang bermusuhan dengan Qinan. Apakah mungkin semua ini hanyalah jebakan untuklah Qinan? Namun bagi mereka itu bukanlah sebuah jebakan. Sebab untuk tangan kanan dewa perang ini memiliki segelnya sendiri. Jadi ya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah mengendalikannya, terkecuali adalah pemiliknya alias Qinan. Meski begitu ya, gua harta karun ini juga memiliki sebuah segel formasi yang memiliki batasan kultivasi. Jika kultivasinya rendah, tidak mungkin bisa untuklah masuk. Jadi, jika mereka menggunakan pedang pemutus langit, maka Qinan akan sangatlah dibantu. Tetapi ya, mereka juga khawatir kalau pedang pemutus langit ini akanlah menarik beberapa kultivator jahat untuklah merebutnya. Meski katanya pedang pemutus langit ini sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh gerbang langit selatan. Tetapi ya, untuk diambil sudah pasti bisa. Dan untuk hasil dari diskusi tersebut, mereka masih memiliki kepercayaan kalau gerbang langit selatan ini memiliki rasa takut kepada mereka. Jadi pada intinya, mereka akanlah bertindak secara diam-diam dan selalu berhati-hati. Dan adanya seseorang pria yang menjaga gerbang tersebut. Senior yang meminta bantuan dan memperkenalkan Qinan kepadanya. Tetapi pria ini meminta kepada Qinan untuklah pergi, karena dia tidak ingin menambahkan satu tulang di gua harta karun tanpa alasan. Namun, jika dirinya merasa pantas, maka ya dia haruslah melewati penilaiannya terlebih dahulu. Hal pertama yang haruslah dia lakukan, yaitu memahami arti pedang miliknya serta menunjukkan kepadanya. Jika dia berhasil ya, maka dia akanlah dipersilakan untuk masuk. Tetapi jika tidak, maka ya pergi saja dari sini. Untuk Qinan sebetulnya tidaklah mengerti. Barusan ya dia hanyalah menyerang, tetapi serangannya sama sekali tidaklah terlihat. Bagaimana cara dia bisa untuklah merasakan energi pedangnya. Dan pendekar ini memberikan waktu kepada Qinan sebanyak 1 hari saja. Lantas, Qinan pun langsunglah mengejar pedang yang barusan saja dia lempar. Dan ketika berada di luar, senior yang sama sekali tidaklah mendapati petunjuk dan mempertanyakan kepada Qinan apakah dia telah mendapati petunjuknya. Qinan hanya geleng-geleng kepala. Lantas ya, senior yang tetaplah membantunya. Dia membawanya ke tempat mata jalan langit yang dikhususkan untuklah menyelidiki identitas orang yang masuk. Jadi ya, penyamaran apapun pasti akanlah diketahui. Namun ya, Qinan merasa percaya dengan topeng ini ya, dia sama sekali tidak akanlah diketahui. Benar saja, ketika berada di jembatan mata langit, dia sama sekali tidaklah diketahui, guys. Setelah berhasil melewatinya, masih ada beberapa penjaga yang langsunglah menahan mereka untuk diperiksa jauh lebih detail. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Sebetulnya untuk episode kali ini ya, tujuan dari Qinan, ya sudah pasti mendapati tangan kanan dewa perang.
Tetapi ya, untuk memasuki gua harta karun ini bukanlah hal yang begitu mudah. Dia haruslah melewati beberapa ujian. Contohnya ya, seperti memahami energi pedangnya. Terlebih, untuk pria buta ini adalah murid pewaris dari ketua Gunung Wendao. Jadi ya, hal pertama yang dilakukan oleh Kinan yaitu menyelinap ke tempat Gunung Wendao untuklah mendapati energi pedang yang sesungguhnya. Begitu guys. Namun ya, untuk lewatnya saja memiliki proses begitu panjang. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.